Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jowo, khususnya zodiak Taurus. Impian dan harapan apakah yang akan terwujud di tahun 23 untuk zodiak Taurus? Ini adalah energi banyak orang, pasti tidak akan resonat ke kalian semua ya. Jadi ambil hikmahnya, dan ini bukanlah sesuatu yang harus kalian percaya penuh, dan anggaplah ini menjadi alternatif hiburan yang bisa menaikkan mood booster kalian, bisa menaikkan semangat kalian ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Taurus. Oke, tahun 2023, impian dan harapan apa yang terwujud di tahun 23 untuk zodiak Taurus? Oke, top of the deck, King of Cups. Bottom of the deck, di sini ada Five of Pentacles, Wheel of Fortune, Four of Pentacles, The Empress, Six of Pentacles, top of the deck ada Three of Wands, Six of Swords, The Devil, ada Ace of Pentacles ya. Saya akan ambil 6 kartu. Queen of Swords, the bottom of the deck, ada Ace of Wands. Taurus. Taurus di sini sepertinya habis mengalami ibaratnya kekecewaan tentang uang. Five of Pentacles, bisa jadi di tahun 23 Taurus ibaratnya menghadapi ini ya, menghadapi penipuan, dibohongin oleh seseorang, dan mungkin ditipu perihal keuangan yang mungkin lumayan ibaratnya membuat dia mengalami perubahan hidup yang cukup lumayan signifikan, yang mungkin dulunya baik-baik saja keuangan kamu cukup settle, akhirnya keuangan kamu tidak baik, mengalami kondisi keuangan yang ibaratnya perubahannya luar biasa di tahun 22 ya. Di tahun 23 hal-hal itu ternyata gitu ya, hal-hal itu ternyata membuka pintu gerbang kebaikan untuk kamu. Mungkin karena hal itu kamu ikhlas, dan kamu juga mungkin tahu ini mungkin sudah kehendak Tuhan, dan sesuatu semua terjadi karena juga mungkin ada hal yang terbaik untuk kamu. Ternyata malah penipuan itu, dibohongin itu, kekecewaan itu membuka keberuntungan untuk kamu. Di tahun 23 di sini ada Wheel of Fortune. Dewi Fortuna lagi menaungi kamu. Jadi Taurus di tahun 23 mengalami kondisi keuangan yang sangat bagus, berbanding terbalik dengan tahun 23. Di tahun 22. Di tahun 23 di sini ada Four of Pentacles. Koin ada di kepala, ada di kanan kiri, ada di kaki. Untuk urusan uang ternyata malah di luar ekspektasi kamu. Keuangan kamu melejit, keuangan kamu meningkat sangat drastis, rezeki kamu lebih berlimpah. Ibaratnya orang kamu tuh bisa mudah sekali mau ini, kamu usaha ini jadi semua. Jadi di sini ada Six of Pentacles. Anggap saja memang di tahun 23 apa yang terjadi pada kamu, apa yang terjadi pada keuangan kamu adalah mungkin si Taurus ini memang menganggap itu sebuah sedekah saja. Sedekah yang mungkin dipaksa jika ditipu gitu ya. Jadi memang mungkin dengan kamu mengalami hal-hal yang tidak enak di tahun 23 itu, membersihkan balak, membersihkan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kamu. Jadi memberikan akhirnya memberikan berkah. Mungkin kehilangan
kesedihan, penipuan itu, kamu ditipu, itu ternyata memberikan berkah yang luar biasa terhadap kamu. Ya, di sini kelihatan bahwa keuangan kamu cukup berlimpah. Kamu gak perlu khawatir untuk uang di tahun 23. Ibaratnya kamu cukup bisa menjadi kaya raya, gitu ya. Jadi kamu bisa kaya di tahun 23 yang mungkin kamu tahun 22 kamu ibaratkan miskin. Tahun 23 kamu tiba-tiba kaya. Rizki tiba-tiba del. Kayak gak direm sama Tuhan, dikasih semua sama Tuhan. Diimpress. Di sini ya, seperti yang saya bilang. Di tahun 22 kasih sayang Tuhan kamu rasakan. Di sini diimpress menandakan semuanya terberkati. Hidup kamu di dalam setiap nafas kamu terberkati. Di setiap langkah kamu dimudahkan. Di setiap ibaratnya keinginan kamu diwujudkan oleh Tuhan. Ya, diimpress itu tadi. Apa yang banyak hal yang akan kamu dapatkan dan kamu peroleh di tahun 23. Karena kamu telah ikhlas dengan hal-hal yang mungkin terjadi tahun 22 itu. Three of Wands. Ada tawaran pekerjaan yang baik juga. Jadi kamu tuh sudah punya pekerjaan yang settle. Kamu dapat lagi side job yang oke. Kamu dapat pekerjaan lagi. Kamu punya usaha lebih dari satu. Six of Swords. Kelihatan memang di sini ada hal yang cukup signifikan terjadi pada Taurus. Bisa jadi Taurus pindah kerja, bisa jadi Taurus tiba-tiba menempati rumah baru, mendapat pekerjaan yang baik, ya, lebih baik, dan mendapatkan seseorang yang lebih baik, mendapatkan cinta yang selama ini kamu tunggu-tunggu, kamu dapatkan di tahun 23. Dan the devil, ya, di sini kelihatan bahwa di tahun 23, di tahun 22 cukup menguras energi, ya. Tentang uang, Ace of Pentacles ini tadi diulas lagi bahwa benar yang saya lihat bahwa memang di sini akhirnya dari hal yang terpuruk itu menjadikan Taurus menjadi something, menjadi seseorang yang lebih kuat, dan dia tahu. Jadi tahun 23 itu kayak dirimu tahu nih ternyata apa yang terjadi baru terfikirkan di tahun 23. Jadi tahun 22 itu paling kamu nggak pernah terfikirkan hal ini gitu ya. Ternyata di tahun 23 itu ada peluang, tiba-tiba kayak dirimu dapat ide baru, dan ada kesempatan juga, ternyata ada kesempatan, ada peluang, dan kebetulan kamu memang waktu yang tepat itu tahun 23, memang keberuntungan kamu, sehingga itu kayak match banget. Kamu melakukan sesuatu, dan 23 kamu baru kepikiran, kebetulan bikin dirimu sukses di tahun 23. Di sini ada Queen of Swords. Kamu memang berjuang terus sih. Kamu bukanlah orang yang sebenarnya mudah menyerah. Kamu cukup gigih untuk bisa membuat dirimu itu bangkit. Dan di tahun 23, kamu kebangkitan itu bisa kamu ibaratnya kamu dapatkan di tahun 23. Tahun 23 adalah kebangkitan tahun si Taurus ya. Dari hal-hal yang mungkin tidak enak di tahun 22 yang bikin dia terpuruk luar biasa. Dan di tahun 23 tiba-tiba kamu muncul ide yang luar biasa yang bikin dirimu cemerlang di tahun 23. Sehingga untuk urusan kerjaan, untuk urusan keuangan kamu tidak perlu khawatir. Dengan uang yang berlimpah, dengan rezeki yang bagus, banyak sekali yang bisa kamu lakukan. Banyak sekali yang kemudahan-kemudahan yang bisa kamu dapatkan. Ibaratnya kamu dapat privilege yang luar biasa di tahun 23. Ya, jadi cukup besar, cukup membuahkan hal yang sangat baik. Walaupun mungkin hati-hati di tahun 23 impian-impian itu terwujud, tapi kamu harus hati-hati karena tadi ada the devil. Akan banyak ujian juga. Jadi ingat, di sini diingatkan nama muncul. Seseorang yang sukses itu akan banyak sekali fata morgana yang dia di sekeliling dia. Hal-hal yang kelihatannya baik ternyata tidak baik. Jadi ingat, kamu harus tetap lurus, tetap kekeh sesuai dengan petunjuk Tuhan, dan kamu harus ibaratnya aturan Tuhan itu harus kamu jaga, kamu keep untuk diri kamu. Maksudnya kamu benar-benar menjaga diri kamu untuk menjadi hamba yang baik, apapun kepercayaan dan keyakinan kamu, apapun agama kamu. Jadilah seorang Buddha-Buddha yang baik, seorang Kristen-Kristen yang baik, seorang Muslim-Muslim yang baik, seorang Hindu-Hindu yang baik, seorang Konghucu yang baik gitu ya. Jadi di situ. Jadi ingat itu biar kalian tidak terpeleset, karena meraih kesuksesan itu tidak mudah. Ibaratnya meraih kesuksesan itu kita harus perang sana sini dan bersimbah darah luar biasa. Ingatlah
Ya ibaratnya energi yang kamu keluarkan itu luar biasa. Jangan sampai kamu merusak kesuksesan kamu itu dengan sesuatu hal yang membuat Tuhan tidak percaya lagi terhadap kamu. Semoga ini bisa bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.